Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas untuk saham masih teman-teman. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan teman-teman di analisa untuk IPO saham mas ini teman-teman, dan saya sudah peringatkan teman-teman meskipun ada awal tidak menarik lagi. Oke, kita lihat di kesimpulan saya sudah saya peringatkan teman-teman bahwa saham mas ini tidak menarik. Nah, sudah saya jelaskan juga IRX kemarin di bawah penilaian pertama yaitu ALB teman-teman. Sama seperti masih kemarin, nyata dia langsung open ALB teman-teman, karena penyataan kemarin itu besar teman-teman. Dan di sini juga sudah saya jelaskan tentang analisa IPO saham pada saat mau listing nanti. Nah, awas gocekan ALB 15% teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, analisa saya benar ya teman-teman. Nah, karena pertama sekali kenapa sih dia terjadi nama tuh ALB terus teman-teman. Yang pertama, saham aksi ini mengalami kerugian 1,9 M teman-teman dari laba bersihnya. Yang kedua, PSP-nya itu banyak teman-teman, yaitu pemegang sahamnya itu teman-teman untuk pengendalinya. Terus juga underwater-nya ini kurang menarik teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman untuk underwater-nya ya. Ini dia teman-teman. Kita lihat untuk underwater-nya. Ternyata underwater-nya ini sudah jualan terus teman-teman. AHA kan underwater-nya. Nah, ini top net sell-nya teman-teman. AHA jualan terus teman-teman. Sama pada saat listing saham aksi ini. Nah, jadi nyata saham aksi ini jual terus dia teman-teman. Itu dia teman-teman. Kenapa saya bilang untuk underwater AHA ini kurang menarik. Nah, itu dia. Oke, kita lihat ya teman-teman. Pada saat hari pertama, nyata untuk saham aksi ini dia open ALB tapi diangkat lagi teman-teman sampai ke 95. Tapi dia lanjut ALB lagi teman-teman. Itu dia teman-teman. Nah, jadi karena apa? Banyak sekali kita panik teman-teman. Apalagi penyataan atasnya lebih besar dari bawah. Itu teman-teman. Lalu dilanjutkan lagi ALB lagi, terus ALB lagi, dan hal ini kebuka teman-teman. 3 kali ALB teman-teman. Bayangkan teman-teman. Kalau untuk sampai saat ini minusnya totalnya itu 44% teman-teman. Nah, hal ini kan minusnya cuma 1,5%. Nah, itu. Jadi mas ini tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Apalagi mas ini untuk perusahaan snack singkong kurang menarik teman-teman. Karena ya harapan keuangannya tuh minus teman-teman. PSP-nya banyak jualan pastinya. Karena pemegang PSP-nya AMI teman-teman ya. Ini ada pelaba ruginya nyata mengalami minus. Ingat teman-teman, minusnya sangat besar teman-teman. Tahun 2023, tahun 2022 juga minus teman-teman. Itu kita bisa lihat teman-teman. Dan untuk PSP-nya juga alami benar teman-teman. Nah, ini dia. Teman-teman bisa cek juga di LTI. Dan juga saya sudah bahas teman-teman penawaran umum saham yang diinvestasikan. Nah, jadi masyarakat umum dan diinvestasikan. Itu ya kenapa terjadi nama tuh bisa saham mas ini terjadi ALB terus teman-teman itu. Jadi dia tuh membuat saham baru lagi itu. Jadi bukan nawarkan saham yang lama teman-teman dibagikan ke masyarakat itu. Nah, jadi teman-teman yang saham masnya masih sangkut harusnya sih untuk hari ini sudah keluar tuh semua ya teman-teman. Meskipun minusnya sangat dalam ya teman-teman. Ya sakit juga sih minusnya teman-teman. Sama 4 hari kan, kena lock 3 hari kan, itu dia. Untuk hari ini ada yang bangkitkan kan untuk sahamnya. Kalau kita lihat untuk yang bayarnya ternyata ada MG teman-teman. Jadi MG ternyata yang angkat hari ini teman-teman. Lumayan sih MG ternyata baik juga ya angkat hari ini untuk masih ini pada saat awal open ALB tadi. Nah, kalau tidak diangkat oleh MG pastinya masih ini lanjut ALB lagi teman-teman. Bayangkan kalau besok ALB lagi sudah gocap itu teman-teman 50. Bayangkan pada saat listing pertama saja sudah turun 15%. Apalagi gocap artinya dari harga 100 ke 50 jadi 50% penurunannya. Ya kalau mau naik lagi ya kita butuh 100% teman-teman. Itu dia. Nah, jadi sebelum teman-teman membeli saham IPO harus dianalisa dulu teman-teman. Teman-teman tuh tonton saja untuk channel saya teman-teman. Saya sudah jelaskan teman-teman. Di kesimpulan saya sudah saya peringatkan juga teman-teman. Untuk mempertimbangkan apakah kita beli atau tidak. Nah, sudah saya jelaskan juga untuk perusahaan ini jelek pertamanya. Terus underwater-nya kurang menarik. Nah, apalagi banyak pemegang saham lamanya teman-teman. Dan jika ada news atau ada tambahan underwater mungkin lebih menarik. Nyata tidak ada teman-teman. Tetap AHA saja. Ya sudah. Saya tidak ikut beli. Dan sudah saya peringatkan nanti terjadi misalkan open ALB. Nyata benar teman-teman. Ya meskipun pada saat itu ada nama tuh ada kenaikan pada saat open pertama. Nyata yang narik itu masih kuat AHA teman-teman. Nyata PSP itu jual juga.
Nah, itu dia underwaternya nih untuk AHA ini kurang menarik teman-teman. Silakan untuk dicatat. Kalau misalkan ada saham IPO lagi ternyata AHA, ya mungkin teman-teman bisa skip saja dulu untuk menghindari nama itu seperti IPO emas ini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau masih ada pegang hold, menurut saya sih kurang menarik ini. Lihat saja untuk do kemarin juga sudah gocap dia teman-teman. Oke, kita lihat ya untuk do. Oke, do. Nah, itu gocap ya teman, sudah 50, sudah tidur dia itu. Nah, untuk walan juga masih kemarin sudah saya peringatkan teman-teman di video saya bahwa walan sekarang tidak menarik lagi. Lihat saja opennya saja 10. Apakah teman bisa jual di 10? Tidak bisa. Hignya saja 13, low-nya 2. Kemungkinan bisa jual di 2, 3 atau 5 paling tinggi. Itu dia teman-teman, karena sell juga kuat benar. Nah, meskipun walannya 1/1, itu tidak menutup nama itu keuntungan atau menutup kerugian kita, teman-teman. Jadi kita masih rugi, teman-teman, itu dia. Jadi, teman-teman, kalau misalkan ada walet, kita lihat dulu, teman-teman, apakah underwaternya bagus atau tidak. Terus juga pusatnya bagus atau tidak, teman-teman. Nah, itu yang perlu diperhatikan, teman-teman. Dan juga saya ada di MTP ini, MTP TV, teman-teman. Oke, saya bukakan dulu. Ada juga podcast, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman. Oke, di lab sini ya. Nah, ini dia. Saya sudah jelaskan juga, teman-teman, sama Pak Idam kemarin tuh, bahwa untuk mempertimbangkan untuk beli saham atau IPO saham ini, teman-teman, yang pertama kita harus perhatikan nama itu underwaternya. Lalu pulsanya itu tentang apa, rencana penggunaan itu tentang apa. Jangan lupa nama itu lapang keuangannya, laba ruginya. Itu teman-teman yang paling penting, teman-teman. Lalu yang terakhir, polusi untuk perusahaan itu bagus atau tidak, itu dia. Nah, jadi saran saya, teman-teman, kalau misalkan ada saham IPO lagi, perlu diperhatikan yang nama itu untuk melihat perusahaan tersebut, teman-teman. Jangan asal nama itu kita beli-beli saja, ikut-ikutan. Percuma, teman-teman, ikut-ikutan, tanya boncos balangan. Nah, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya tentang Mas ini. Kemarin saya mau buat review, teman-teman, tapi nggak sempat terus karena ada kerjaan, teman-teman. Itu dia. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.